Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya sendiri Maur Eka Kurniawati dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Saya Kayatun dari SMP Negeri 2 Banjarmargo. Saya Agus Herianto dari SMK Negeri 1 Banjaragung. Di sini kami akan menampilkan sebuah video dari tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini kami akan memvideokan sebuah proses coaching yang dilakukan untuk kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Mawar. Jadi nanti sebelum proses coaching, di mana Pak Agus sebagai coach, kemudian Bu Kayatun sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai pengamat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Agus. Ya, Bu, gimana Bu? Jadi dalam proses nanti Pak Agus melakukan coaching, di mana di sini Pak Agus nanti saya berharap ada muncul yang namanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian Pak Agus di sini mampu memaksimalkan potensi, dan tentunya di sini Pak Agus bisa memiliki kompetensi coaching ya, yaitu di mana Pak Agus bisa present ya sebagai kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana menggunakan teknik rasa gitu. Dan tentunya jangan lupa juga Pak Agus nanti ketika melakukan coaching itu harus menggunakan alur tirta ya Pak Agus ya. Nah, seperti yang kita ketahui, alur tirta itu kan dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab ya. Nanti proses coachingnya akan saya amati ya, jadi acuannya adalah alur tirta. Bagaimana, apakah bisa dipahami Pak Agus? Sudah, bisa. Iya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya lebih kepada present, kehadiran penuh. Jadi gimana saya nanti bisa mendengarkan coaching secara penuh dalam menyampaikan masalah-masalahnya. Jadi saya bisa maksimal untuk apa yang jadi permasalahan coaching. Iya, oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau saya sendiri sih ini pengen nanti diobservasi bagian ketika saya mempertanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu. Jadi mohon nanti pas untuk pertanyaan itu untuk diobservasi bagian pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Oke, siap. Yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Bapak inginkan? Ya present, pertanyaan yang berbobot, terutama 2 poin itulah yang memang yang saya ingin apa bahasanya kuasai atau ingin saya capai untuk coaching nanti. Ya, baik. Demikian mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Jadi nanti kita langsung aja proses coachingnya ya, di mana saya sebagai pengamat gitu. Cukup mungkin Pak. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kayatun. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa ini kegiatannya masih di kantor hari ini? Ya ini Pak, mau pulang tapi masih mau bawa beban ini Pak. Oh gitu. Iya, jadi ceritanya memang agak sedikit apa ya Pak ya, karena memang pembelajaran sekarang itu kan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak Agus. Jadi kalau mau pulang dengan meninggalkan suatu beban terhadap murid itu rasanya berat gitu Pak. Jadi memang hari ini ada yang saya alami Pak Agus. Gimana? Saya kan kebetulan guru mata pelajaran agama Islam Pak Agus. Saya itu sudah memulai pembiasaan dan memang sudah menjadi program sekolah yang mengadakan sholat duha berjamaah. Itu pun terjadwal, yang dibuatkan jadwal oleh pihak sekolah. Artinya apa Pak Agus? Dengan dibuatkan jadwal itu merupakan suatu bentuk awalnya pemaksaan lah Pak, karena dibuat jadwal ya Pak ya untuk memunculkan pembiasaan murid itu dibuatkan jadwal, dan itu sudah berjalan Pak Agus sudah 2 bulan terakhir ini. Awal-awalnya saya menggunakan absensi Pak
Agus, karena anak-anak itu kalau di absen itu aktif Pak, masuk semua sesuai dengan yang kita absen. Setelah absennya itu saya nggak fokus sama yang orang ini ya. Kalau nanti dilanjutin aja cerita tadi berarti biar dia Ya. Nah, jadi Pak, melalui absen kelas itu saya mendapatkan hasil yang maksimal memang dengan pembiasaan anak-anak itu dari absen tersebut. Nah, sesekali saya pernah tidak hadir sekolah Pak Agus karena memang ada kendala kesehatan saya Pak Agus. Setelah saya masuk, saya observasi, ternyata di hari pas saya tidak masuk sekolah itu anak-anak banyak yang tidak melakukan pembiasaan sholat duha. Gitu. Iya Pak Agus, ini yang jadi beban saya. Apakah anak-anak ini memang kesadarannya belum muncul? Apakah memang melakukan pembiasaan itu karena ada absen itu atau bagaimana? Seperti itu yang saya Jadi rasa. selama ini dalam kegiatan Bukayatun ini masih menggunakan Absen. Iya. Jelas Bukayatun menggunakan absen ini jelas ada tujuan-tujuan tertentu untuk peserta didiknya. Iya gitu betul ya. Pak. Apa sebenarnya menjadi tujuan Bukayatun menggunakan absen untuk peserta didik? Ya, karena memang sedikit banyak kita setiap hari ketemu murid ya Pak ya. Jadi memang karakter murid itu tidak sama. Ada yang memang tidak melalui absen, anak-anak sudah melakukan pembiasaan. Ada yang harus di absen dulu. Ya. Mana si Fahmi, seperti itu. Ya. Namanya anak-anak. Ya. Nah, dengan tujuan awal saya menggunakan absen itu lebih mendisiplinkan anak awalnya Pak. Nanti akan prinsip saya ketika anak sudah mulai terbiasa, maka tidak akan lagi menggunakan absen. Itu tujuan saya. Tapi ternyata memang belum berhasil dan itu memang suatu yang tidak mudah ya Pak Agus karena memang baru 2 bulan terakhir saya laksanakan. Ya, berarti untuk saat ini belum tercapai lah apa yang jadi harapan. Gitu Belum ya. Pak, belum tercapai karena ya harapan saya ya memang anak-anak sudah melakukan pembiasaan walaupun masih dengan absen. Nah ini baru saya sekali tidak menggunakan absen, kok anak-anak sudah tidak melakukan pembiasaan. Itu sebenarnya pelaksanaan absen itu sudah lama atau belum? Dari awal Pak, Dari awal. dari awal Sudah. program ini dicanangkan oleh pihak sekolah, saya langsung menggunakan absensi sebagai alat ukur pembiasaan anak-anak itu tersendiri. Iya. Dari kegiatan yang kulakukan itu menggunakan absen dalam praktek sholat itu, apa yang menurut saya tentu yang jadi masalah untuk anak-anak ini? Udah pernah diidentifikasi anak-anak ini ketika nggak ada absen kok langsung nggak ada gitu kan? Oh iya Pak. Gitu ya. Atau Bukayatun pas nggak hadir kok anak tidak ada yang melakukan kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh Bukayatun. Iya. Apa itu? Iya Pak, jadi salah satu siswa ya saya temui ya Pak ya, kebetulan siswa yang memang pembiasaannya harus ditekankan lagi, beda dengan siswa yang tidak melalui daftar hadir itu anak sudah melakukan pembiasaan. Saya tanyain kok nggak datang ketika bunda waktu itu nggak masuk, tanya nggak ada absen Bu, percuma. Oh gitu. Nah artinya anak-anak ini menginginkan penilaian anak-anak itu kehadiran itu yang dinilai oleh guru. Padahal saya bukan hanya kehadiran Pak, saya ingin malahan pembiasaan anak yang saya inginkan. Tapi anak-anak salah persepsi, menurut mereka absen itu yang jadi nilai. Ya, ternyata ya mereka pemahamannya absen. Kalau saya tidak, saya menginginkan pembiasaannya melalui absen itu bisa saya lihat seperti itu. Dari identifikasi masalah itu Bukayatun pelaksanaan itu sudah kalau dinilai 1 sampai 5 gitu sudah masuk skala berapa? Kalau 1 sampai 5 ya Pak. Iya. 1 sampai 5 itu kayaknya baru mau kedua Pak. Iya Pak. Masih benar-benar Masih ini ya, iya. Betul. perlu ditingkatkan gitu ya. Oh, gitu. Kalau menurut saya mungkin Bukayatun ada yang memang belum digali tentang kegiatan itu yang mungkin selain dari absen gitu ada permasalahan lain. Kalau dari absen selain permasalahan absen tidak sih Pak, karena memang dalam melakukan pembiasaan ini saya dibantu oleh guru-guru mata pelajaran jam pertama sebagai guru pembimbing.
Jadi ada kan jadwal itu dibuat oleh pihak sekolah. Ya. Jadi hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali Jumat itu anak-anak sudah memiliki jadwal masing-masing di kelas berapa pagi ini seperti itu. Dan guru yang mendampingi adalah guru mata pelajaran jam pertama. Pelajaran jam pertama. Iya, jadi sudah dibantu Pak. Ya, ya. Jadi bukan hanya saya saja, sudah dibantu oleh guru mata pelajaran jam pertama. Dan- Contohnya ketika bel masuk, Ya. seperti apa guru? Ya ini guru melakukan? yang jam pertama kan setiap guru pasti sudah memiliki jadwal masing-masing mau Iya. masuk di kelas berapa. Oh. Dan sudah memiliki jadwal masing-masing pula Pak tentang gitu. sholat duha itu. Jadi tahu oh sholat duha pagi ini ada di kelas 9 pas jam saya. Jadi saya harus sudah siap menjadi pendamping sholat duha anak-anak. Jadi sudah Iya. ada ketentuan untuk Iya, siapa. jadi setiap guru sudah memiliki jadwal sholat duha plus jadwal mata pelajaran masing-masing. Oh. Jadi memang sudah mengetahui. Iya. Setelah Bu Kayatun mengetahui seperti itu kondisinya, sudah diidentifikasi masalahnya seperti itu, apa rencana Bu Kayatun ke depannya biar anak ini tidak seperti itu lagi gitu ya? Seperti apa rencana Bu Kayatun? Ya rencana saya absen tetap Pak. Gitu. Karena memang apa ya, melatih kedisiplinan anak itu memang berawal dari pemaksaan. Pemaksaan bukan berarti saya memberikan sesuatu apa ya Pak ya, hukuman atau apa melalui absen, bukan. Ya. Artinya dari absen-absen ini bisa saya ambil nilai kedisiplinan anak-anak kan. Dari absen nanti akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan anak seperti itu. Jadi rencana saya absen tetap, guru pembimbing tetap. Ya mungkin saya memberikan penekanan lah Pak tentang pentingnya. Ini kan pembiasaan budaya positif ya Pak ya. Oh. Ketika kita sudah melakukan pembiasaan itu di sekolah, harapan saya bisa dilakukan di rumah. Benar-benar. Karena memang anak-anak ini bukan hanya hidup di sekolah saja gitu, hidup Lingkungan bermasyarakat, juga gitu iya, ya. keluarga, Jadi itu harapan. masyarakat itu saya Pak, Ya. rencana saya, iya harapan. Apa nih rencana aksi Bu Kayatun ini sudah bagus sebenarnya gitu ya. Mungkin selain dari rencana yang sudah ditentukan tadi, ada nggak yang jadi harapan Bu Kayatun ini? Jadi harapan setelah melakukan kegiatan itu harapannya apa? Selain memang anak biar kebiasaan di rumahnya baik gitu kan? Apa aja yang jadi harapannya? Jadi prioritas lah. Ya harapan saya banyak Pak Agus ya, salah satunya yang Bapak sebutkan tadi menjadi pembiasaan anak di luar ruang lingkup sekolah. Artinya ketika yang selain itu Pak, selain tujuan yang tadi, harapan yang tadi, ya saya menginginkan bahwa pembiasaan atau budaya positif ini akan membawa nama baik sekolah loh Pak. Oh, Ketika masyarakat tahu anak-anak SMP iya. Negeri 2 Banjarmasin itu anak-anaknya Masya Wah, Allah sangat begitu, pembiasaan sholat duhanya. Nah itu akan namanya masyarakat Iya. begitu, itu akan meningkatkan kualitas sekolah seperti itu harapan saya. Harapan termasuk yang jadi keinginan sekolah juga. Iya, gitu. iya. Jadi, Sehingga sekolah pun juga menyediakan program ini. Artinya kan ada kerjasama antara kami guru agama, seluruh anggota sekolah, warga sekolah maupun pemimpin SMP itu sendiri. termasuk rencana untuk tempat ibadahnya pun juga sama. Sama Pak, Difasilitasi juga. iya difasilitasi. Oh, sudah. Walaupun artinya musola kami itu tidak memadai dengan jumlah 10 rombel, maka pihak sekolah memberikan jadwal. Gitu ya. Iya, Seperti apa? dibagi. Jadwalnya seperti apa? Ya, itu hari Senin kelas 71 72. Oh, Selasa berarti tidak semua melakukan itu. tidak Pak. Pembiasaannya pun masih ringan Pak, bukan yang setiap hari. Setiap hari ya. Jadi masih punya jadwal pada anak-anak ini. Kok ya pas sekali saya nggak masuk, yo nggak masuk, anaknya nggak masuk melakukan sholat duha itu sendiri Pak Mungkin itu. belum terbiasa. Ya mungkin Pak, kita Tapi juga. sudah luar biasa lah ini ada kegiatan, rencananya sudah bagus gitu kan, sampai dengan dijadwalkan seperti itu. Ini saya kira ya Bu Kayatun tidak harus kendor gitu ya, Iya, Pak. semangatnya tetap semangat gitu ya. Iya Pak. Apapun hasilnya itu namanya lagi proses gitu Bu Kayatun ya. Setelah Ibu Kayatun melakukan rencana-rencana yang sudah ditentukan tadi, sudah ada jadwal, sudah ada sip-sip per kelas gitu ya, fasilitas memang sudah disiapkan. Apa yang memang jadi tanggung jawab Bu Kayatun ke depannya mau seperti apa gitu? Ini rencana ini biar seperti apa biar tetap berkelanjutan sampai dengan Bu Kayatun masih di situ, atau Bu Kayatun lepas dari situ sudah lepas juga kegiatannya gitu ya. Iya. Apa yang jadi harapan atau tanggung jawab Bu Kayatun setelah
mengetahui permasalahannya ini. Harapan saya, khususnya saya sebagai guru agama Islam ya Pak ya, artinya satu arah, satu jalan dengan kegiatan yang di program Kabinet Sekolah ini berkaitan dengan didik pekerti ya Pak ya, ini kaitannya dengan hablum minallah. Artinya harapan saya dan tanggung jawab saya akan tetap terus Pak, terus melakukan pembiasaan ini. Artinya tidak ada kata menyerah buat saya. Ini ya walaupun saya kepikir Pak sampai detik ini saya belum pulang itu karena nggak mau pulang bawa beban lah intinya. Tapi saya tetap semangat. Tanggung jawab. Ya, insya Allah menjaga ke depannya. komitmen apa yang jadi harapan. Iya, gitu ya. iya Pak. Selain itu apalagi yang jadi harapan lagi? Mungkin itu saja Pak. Itu saja. Iya, Ya. cukup. Nah, ini saya kira Bu Khayatul sudah luar biasa, masih ada waktu gitu ya, tidak boleh menyerah begitu saja. Saya kira ide-ide yang Ibu Khayatul keluarkan, Ibu Khayatul bagi dengan yang lain, bagi dengan sekolah, saya kira sudah luar biasa. Bu Khayatul tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang jadi harapan Bu Khayatul, rencana Bu Khayatul, cita-cita Bu Khayatul dan tentunya buat sekolah ini tercapai. Amin, amin. Mungkin itu saja Bu Khayatul obrolan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Pak, terima Bagaimana kasih Pak. setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kira-kira ada nggak jadi beban Bu Khayatul jadi berkurang atau enggak? Sudah lumayan ini Pak. Kayaknya kalau memang ada tempat bercerita seperti ini, bercakap, sepertinya masalah itu Pak, apa ya? Berkurang ya? Iya, mencair gitu loh Pak. Mencair. Iya, yang tadinya beku itu mencair dengan sendirinya seperti itu. Kebetulan memang kegiatannya pas positif Iya. gitu ya. Oke lah Bu Khayatul, terima kasih banyak, mudah-mudahan tercapai Bu Khayatul. Selamat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Agus, Ya, tadi Bu. saya sudah menyaksikan bagaimana Pak Agus melakukan proses coaching ya. Ya. Di sini Pak Agus sebagai coach, kemudian Ya. tadi Bu Khayatul sebagai coachee ya kan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, Bu. Jadi setelah tadi Pak Agus sudah melakukan proses coaching, Ya. gitu kan, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, tadi kan ada tujuan Pak Agus pinginnya seperti apa, gitu Ya. kan. Nah, menurut Pak Agus setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana? Apakah sudah terpenuhi dengan tujuan yang Bapak inginkan atau belum? Kalau untuk present apa yang jadi harapan saya sebagai pendengar yang baik, saya kira tadi sudah tercapai gitu. Untuk pertanyaan yang berbobot mungkin ada sedikit kurang kurang mantap lah bahasanya. Cuman saya kira sudah cukup untuk apa yang disampaikan Kursi tadi dalam permasalahannya. Saya kira sudah membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, iya. Jadi gini ya Pak Agus, berdasarkan catatan hasil observasi yang tadi sudah saya lakukan ya, berdasarkan data, jadi kalau saya amati dari tujuan yang Bapak inginkan kan inginnya tuh bahwasanya bisa secara fokus ya, secara penuh mendengarkan secara aktif. Itu menurut saya sudah sangat bagus ya Pak Agusnya, sudah sangat bagus. Jadi sudah dikategorikan sudah baik gitu. Kemudian yang ingin dicapai lagi kan pertanyaan yang berbobot ya Pak Agus. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, kalau menurut saya sebenarnya sudah beberapa pertanyaan itu sudah sangat berbobot. Cuman mungkin tadi ada beberapa ya Pak ya, ada mungkin satu atau dua pertanyaan yang mungkin kurang dalam menyampaikannya. Jadi sehingga coach ini menjawabnya hanya singkat-singkat gitu ya. Jadi hanya itu saja sih kalau menurut saya dari berdasarkan data yang saya observasi. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus setelah tadi melakukan coaching yang barusan tadi Bapak Agus lakukan? Apalagi nih yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya saya kira untuk ke depan saya ingin mempunyai pertanyaan yang berbobot saja. Jadi menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana cara mendampingi coach ini ya puas gitu ya. Bahasa untuk kitanya juga maksimal gitu ya. Jadi situ aja mungkin keterampilan dari pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, ya. Jadi Bapak Agus inginnya, jadi kayak pertanyaan berbobot tadi kan mungkin dirasa kurang, jadi ingin itu ya yang lebih ditingkatkan lagi dan dikembangkan. Baik. Oke.
Ya, terima kasih banyak Pak Sama-sama, Agus. Ibu. Tadi proses coachingnya sudah sangat bagus sekali. Mungkin Terima itu kasih. aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore ya Pak Agus ya. Selamat sore Bu Mawar, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Mawar, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Hayatun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sehat semua. Jadi begini Bu Mawar akan melakukan percakapan kucing ya hari ini ya, Iya. dengan Pak Agus sebagai coach dan Ibu Mawar sebagai coach ya. Ya. Baik, sebelum Bu Mawar melakukan percakapan kucing dengan kuci nanti, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa hal yang harus Bu Mawar perhatikan. Salah satunya yaitu mengenai prinsip kucing. Jadi nanti ketika Ibu melakukan proses percakapan kucing dengan Pak Agus sebagai kuci, ada prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi nanti ada hubungan antara Pak Agus dan Bu Mawar sebagai mitra. Artinya sebagai apa ya? Ada hubungan mitra, artinya kedekatan ketika nanti menyampaikan masalah mungkin yang disampaikan kuci dan Bu Mawar menanggapi mungkin ya Bu ya. Yang kedua proses kreatif, di mana nanti pada saat proses percakapan kucing lakukan percakapan yang kreatif ya Bu Mawar ya. Ya. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Gali potensinya Bu Mawar dari kuci yang Bu Mawar nanti akan hadapi sebagai coach. Kemudian selain prinsip kucing ada beberapa kompetensi inti yang harus Ibu Mawar perhatikan saat melakukan percakapan kucing nanti. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kenapa harus melakukan kehadiran penuh ketika nanti Bu Mawar hadir penuh saat melakukan kucing, maka akan teridentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kucing ya Bu Mawar ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kalau kita fokus mendengarkan nanti, maka kita juga akan mudah mengetahui secara detail masalah yang dihadapi oleh kucing. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu menggali apa ya? Atau membudayakan atau memperdayakan kucing ya. Itu dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang berikutnya yaitu mendengarkan dengan rasa. Ya Bu ya, mendengarkan bukan artinya hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan sekaligus seperti kita terjun langsung kepada masalah yang kucing hadapi. Seperti itu prinsip dan kompetensi inti yang harus Bu Mawar perhatikan terhadap kucing yang nantinya akan melakukan percakapan kucing Bu Mawar ya. Setelah itu jangan lupa Bu Mawar nanti ketika melakukan kucing untuk menggunakan alur tirta ya Bu Mawar ya, tahu ya Bu ya, tujuan, identifikasi masalah, rencana, tanggung jawab dan sebagainya. Ini harus Bu Mawar perhatikan sehingga nanti percakapan kucingnya dapat berjalan dengan lancar, artinya kucingnya memperoleh kepuasan dari apa yang coach lakukan, begitu juga sebaliknya Bu Mawar sebagai coach akan merasa puas dengan apa ya, setelah mendengarkan masalah-masalah yang disampaikan oleh kucing. Iya. Ya, jadi dari yang saya sampaikan Bu Mawar paham Bu? Iya. Iya, sudah saya pahami Bu. Jadi Bu Mawar nanti setelah melakukan percakapan kucing ya, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Mawar kembangkan? Kalau itu saya ingin kompetensi pertanyaan berbobot mungkin ya. Karena menurut saya meskipun mungkin saya sering melakukan pertanyaan berbobot dengan siswa karena kebetulan saya guru BK, tapi menurut saya kalau sama rekan sejawat itu tetap berbeda. Oh ya, lebih apa ya Bu Mawar, karena memang satu profesi mungkin ya, jadi takut agak beda lah Iya, pokoknya gitu. dengan anak. Jadi Iya. saya ingin semoga nanti ketika proses coaching saya bisa lebih menggali lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, sehingga dapat memberdayakan kucingnya Iya, ya Bu Mawar, betul betul sekali. sekali. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya sebagai pengamat saya observasi dari Bu Mawar? Iya. Kalau saya sih mungkin ada dua hal ya Bu ya. Kalau yang tadi kan kayak pertanyaan berbobot itu saya ingin sekali lebih di spesifik ya Oke. penilaiannya oleh Bu Hayatun. Oke, siap. Kemudian yang kedua itu adalah present atau Oke. kehadiran penuh Oh, gitu. iya sih. Jadi
biar saya tuh bisa belajar sih bagaimana saya tuh fokus gitu kan terhadap coach saya bisa mendengarkan dengan baik, dengan aktif gitu. Jadi coach saya pun jadi merasa oh berarti saya ini benar-benar diperhatikan gitu kan oleh saya sebagai coach. Benar-benar mitra ya Bu Mawar ya, ketika sekali. si Kuci dengan si coachnya mempunyai kemitraan yang bagus, maka percakapan pun akan terasa mengalir begitu saja ya Bu Mawar ya. Oke. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Mawar? Ya saya inginnya ketika saya melaksanakan coaching nanti, saya sebagai coach tentunya saya lebih meningkat lagi. Jadi dari yang pertanyaan saya mungkin tadinya awalnya kurang berbobot, saya ingin tuh saya bisa berbobot gitu pertanyaannya. Jadi benar-benar bagaimana nanti ketika saya selanjutnya melakukan coaching gitu kan, coach saya tuh puas gitu dengan saya sebagai coach gitu kan, dan saya juga pun merasa senang bisa membantu coach saya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah saya ingin saya bisa lebih present lagi terhadap coach saya gitu kan. Jadi saya benar-benar bisa lah menjadi coach yang baik gitu kan, dalam arti sebagai present di sini present gitu. Saya pinginnya seperti itu. Iya, jadi dari kompetensi inti, dari indikator pencapaian sudah saya dengar Bu Mawar, saya sebagai pengamat nanti Ibu akan melakukan percakapan coaching. Semoga saja apa yang menjadi harapan Ibu, kompetensi yang Ibu inginkan, capaian yang akan Ibu tingkatkan akan tercapai setelah melakukan percakapan coaching dengan coaching nanti ya Bu Mawar ya. Semoga sukses. Mungkin itu saja ya Bu Mawar, sudah bisa dipahami semua ya Bu Mawar ya. Ya siap. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mawar. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, untuk sore ini alhamdulillah sehat, baik-baik aja Bu. Iya, ya kemarin kan saya dapat info nih dari Bapak WA saya, katanya ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan kalau tidak salah. Iya, ini kebetulan saya ini di sekolah sebagai kesiswaan gitu ya. Ya ada sedikit lah, namanya di sekolah ada beberapa anak yang memang tingkah lakunya, akhlaknya beda-beda ya kan. Iya, Ini ada yang agak nyeleneh gitu. Iya. Artinya kesenggol, kesentuh dikit kita sudah ngamuk kan dengan teman-temannya, akhirnya ribut. Itulah jadi permasalahan saya. Akhirnya ini jadi beban pikiran saya untuk gimana caranya ada solusi dengan siswa ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yaitu berantem dengan sesama temannya di kelas gitu. Iya, oke. Kalau saya boleh tahu ya Pak, mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi seperti apa kok bisa terjadinya berantem gitu di sekolahan gitu kan? Ya sebenarnya anak ini awalnya cuma main-main aja gitu. Mungkin lagi di kantin gitu ya, rame-rame, nggak ada hal-hal yang memang serius lah, artinya mereka ini nggak ada masalah sebelumnya. Cuman dikala mereka ada yang keinjek lah kakinya gitu, bisa dikatakan keinjeknya senggol lah kalau bahasa kita mah namanya di kantin gitu. Kalau nggak rame ya, kalau nggak rame ya nggak di kantin gitu. Nah, ternyata keinjek ngamuk gitu loh. Jadi nggak bisa, ternyata anak ini tidak bisa kesentuh dengan yang lain gitu. Dengan yang lainnya nggak bisa kesentuh, akhirnya dia ninju nonjok temannya sendiri, padahal sudah minta maaf gitu ya sebelumnya. Itu kan anak itu sudah kita panggil, anak yang injek dan anak yang keinjek kakinya sudah kita panggil, tidak kita cari tahu masalahnya seperti apa. Kan ada katanya wali kelas kalian berantem, nanti sudah didamaikan dengan wali kelas gitu ya. Ternyata tidak cukup di situ, sudah anak sudah kita kasih tahu masih aja berlanjut di luar. Di luar, di luar sekolah berarti ya Pak ya. Iya, jadi akhirnya kita sudah di rumah ada kabar bahwa kita itu berantem gitu. Jadi gimana ini kedepannya, nanti jangan sampai lah gitu loh, masa sesama sekolah gitu kan, satu kelas apalagi kan, kok berantem kayak bukan temen lagi, kayak nggak kenal lagi gitu loh mereka ini gitu. Nah, dari yang cerita Bapak sampaikan tadi, jadi di sini ada anak di sekolah Bapak ya berantem karena hal yang sebenarnya cukup sepele ya Pak ya. Karena di kantin terus injek kakinya, berantem, sudah minta maaf, sudah diselesaikan wali kelas,
malah ternyata masih lanjut Pak di Masih luar lanjut sekolah di itu luar. ya, berantem lagi malahan di Berantem luar. lagi. Nah, kalau dari cerita yang Bapak ceritakan tadi, apa yang Bapak inginkan atau tujuan yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita sore hari ini? Ya, saya ini pengen ada solusi yang tepat gitu ya Bu ya. Jadi anak ini ketika di dalam sekolah itu ya menunjukkan bahwa mereka itu ya satu keluarga gitu ya, satu keluarga, satu komunitas gitu, satu lembaga. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya berantem dengan temannya sendiri. Itu yang jadi harapan saya. Ya walaupun mungkin tetap aja ada, tapi gimana semaksimal mungkin saya ini pengen nanti kedepannya itu anak-anak tidak ada yang berantem. Iya. Kalaupun ada ya biasalah guyon-guyon, masalah tugas atau masalah yang lainnya, oke lah itu namanya kegiatan di sekolah. Saya kira wajar gitu. Tapi kalau berantem ini saya kira kurang pas kalau di sekolah ini ada yang berantem gitu. Jadi harapan saya anak ini kedepannya tidak ada yang berantem. Oke. Gitu. Jadi kalau saya dengarkan dari yang Bapak harapkan ya, jadi Bapak tuh ingin ada solusi dari permasalahan tadi, kemudian bagaimana ke depannya jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi gitu ya Pak ya? Betul Bu. Oke. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, bagaimana ketika hal itu terjadi gitu, apa yang kemudian Bapak lakukan sebagai wakil siswa? Saya kan ini sudah merencanakan, sudah ada inilah artinya rencana dengan wali kelas gitu ya, dengan humas gitu. Kita selain memang membuat aturan tata tertib di sekolah, kita juga pengen ada lingkungan yang terlibat, mungkin aparat kampung lah, aparat kampung di kampung yang memang dekat sekolah-sekolah kita itu, ketika nanti ada anak kita yang nongkrong di luar gitu ya, saya kira adalah informasi dari mereka aparat kampung yang ada di luar. Jadi kita pengen membentuk sebuah kerjasama gitu, dengan aparat kampung. Artinya kan aparat kampung termasuk kemarin kejadian di luar kan ya salah satunya memang aparat kampung yang memang memberitahu gitu ya. Ini sangat membantu. Nah, apa salahnya gitu loh, saya punya pemikiran dengan kawan-kawan untuk membangun komunikasi yang baik dengan aparat kampung atau lingkungan, masalah anak-anak yang sering nongkrong di mana titik-titik tertentu yang sering digunakan anak-anak kami gitu. Nah, itu salah satunya itu Bu. Tapi saya punya rencana begitu. Nah, saya juga ingin tahu nih Pak. Jadi kalau menurut Bapak itu sendiri, seperti apa sih? Kayak itu kan berarti kesepakatan ya, Iya. atau kemitraan antara sekolahan dengan aparat kampung gitu. Nah, Bapak tuh inginnya seperti apa? Bagaimana gitu kerjasamanya yang Bapak inginkan? Mungkin kalau untuk kerjasama saya mengharapkan dari di pihak warga atau di aparat kampung itu terlibat sebagai mungkin dari di bawah komite lah. Di bawah komite itu ada struktural yang melibatkan aparat kampung. Salah satu tugasnya untuk itu tadi menyampaikan informasi-informasi di luar, baik itu hal-hal yang memang kurang baik untuk siswa ataupun hal-hal yang memang positif buat sekolah. Contohnya mungkin ada kegiatan bakti sosial, kami bisa dilibatkan, atau mungkin ada acara-acara kegiatan perlombaan di kampung, kami juga siap untuk dilibatkan. Jadi ada timbal balik. Kami juga siap untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampung. Mereka pun kami minta untuk membantu kami mengawasi anak-anak kami, begitu. Salah satu rencananya begitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya sudah ada planning ya dari Bapak, rencana gitu. Nah, kalau saya boleh tahu, rencana yang Bapak bayangkan itu sebenarnya sudah dilakukan atau belum? Untuk pelaksananya belum, baru hanya sekedar obrolan saja lah. Tapi secara tertulis kerjasamanya belum. Jadi hanya ngobrol dengan aparat, memang ada yang memang sering datang ke sekolah gitu. Selain memang komite, ada aparat kaur pembangunan, karena memang kita ini kalau ada pembangunan di sekolah untuk drainase, kita minta saran gitu ya dari kaur pembangunan seperti apa. Nah, salah satunya saya menyinggung masalah untuk kegiatan siswa ini agar di titik-titik tertentu ada laporan memang anak-anak kita pernah nongkrong di situ. Nah, akhirnya timbullah rencana itu untuk membentuk kerjasama antara sekolah dengan
Iya. pihak aparatur kampung. Dan dari yang sudah Bapak jabarkan gitu kan, rencana Bapak ke depan pinginnya seperti itu terkait permasalahan anak gini, kira-kira apa saja sih Pak hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan dari rencana Bapak tersebut? Kalau hambatan saya kira nggak ada gitu ya. Saya kira nggak ada karena proses berdirinya sekolah juga memang dari aparat kampung yang membantu gitu. Saya kira untuk terutama ini tidak ada kendala. Mungkin untuk kita membuat schedule mungkin pertemuannya ini seperti apa, mungkin itu yang agak ada titik permasalahan lah mungkin. Tapi saya kira bisa diatur di hari-hari memang tidak ada kegiatan di sekolah dan tidak ada kegiatan di kampung. Contohnya hari Sabtu gitu ya. Jadi hari Sabtu kan libur kita. Kampung pun kayaknya seperti itu. Mungkin kalaupun nggak libur setengah hari lah mereka gitu. Mungkin kalau masalah terkait bagaimana kedepannya, mungkin Bapak sebenarnya sudah ada rencana ya. Tinggal bagaimana melakukan aksi ya Pak ya. Nah, kembali lagi dengan tujuan yang di awal tadi nih Pak, Bapak kan ingin ada solusi dari permasalahan terkait anak ya Pak ya, yang tadi permasalahan yang beragam gitu karena hal sepele ya. Nah, kalau boleh saya tahu itu ceritanya mungkin bagaimana, seperti apa gitu loh, kok malah yang tadinya sudah diselesaikan kok lanjut lagi gitu berantem di luar itu Pak. Ternyata anak-anak ini kan punya komunitas masing-masing. Selain memang komunitas sekolah ya, mereka itu punya gerombolan lah bahasanya. Iya, punya geng-geng lah bahasanya. Mungkin mereka ada obrolan yang mungkin membuat salah satu anak ini menjadi panas lagi, tersulut panas sehingga ada rencana lain. Nah, mereka manggillah ini anak yang memang tadinya yang injek itu, diajak ketemuan. Ternyata anak ini kan ya tadinya nggak mau, akhirnya jadi mau karena memang mereka ini sebenarnya sudah tidak ada masalah gitu ya. Akhirnya ketemuan lah mereka akhirnya di situ datanglah temennya yang korban tadi. Bahasanya korban apa ya, nggak ada korban, sama-sama korban. Nah, teman-temannya datang. Nah, disitulah mereka memunculkan bahasa-bahasa yang akhirnya membuat emosi lagi si korban ini. Sebenarnya mereka sudah asik ngobrol, nggak ada masalah gitu ya. Memang mereka si korban ini pengennya luka saya ini sembuh seperti semula, tidak ada bekas kan. Saya kira nggak mungkin gitu ya. Cuman dasarnya juga si anak ini tidak ada biaya untuk membelikan obat, untuk mengobati, tidak ada. Nah, ditambah kena omongan sama temannya, jangan kayak gitu, harusnya kamu dikasih ini, kasih itu, kamu harus minta ini, pokoknya kamu harus sembuh. Akhirnya dia juga mungkin ada namanya si anak muda ya kan, tersulut lah dia naik lagi, akhirnya mukul, nggak tahu gimana ceritanya ya. Itulah untung lah itu tadi ada aparat. Nah, inilah yang akhirnya membuat kami itu ada manfaatnya juga ketika kita bekerja sama. Itulah ketemulah titik permasalahannya di situ. Jadi anak dipanggil, akhirnya berantem lagi di luar. Jadi masalahnya seperti itu. Akhirnya ya kita damaikan lagi, kedua belah pihak, dari orang tua pun kita panggil, dari teman-temannya juga sama kita kumpulkan. Apabila nanti ada masalah lagi ya mereka siap menanggung resikonya. Nanti mungkin bukan sekolah lagi yang mendamaikan, tapi pihak kepolisian gitu. Karena ini kita masih sayang karena atas nama peserta didik kita, kejadian juga ada di luar sebenarnya, tapi karena rasa tanggung jawab kami urusi sampai dengan selesai masalah itu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah tidak ada masalah gitu. Jadi bisa saya simpulkan, jadi setelah kejadian tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, Bapak sebagai wakil kesiswaan pun sudah melakukan tindakan ya Pak ya, di mana ada Bapak, kemudian kepala sekolah dan guru-guru yang lain, dan ternyata dengan bantuan warga setempat juga ya Pak ya, akhirnya alhamdulillah jadi ada kerjasama gitu kan. Dan tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak sudah ada planning, rencana ya Pak ya, rencana bahwasanya memang kayaknya perlu nih kerjasama
antara pihak sekolah dengan aparat-aparat setempat. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh lebih diceritakan lagi Pak, bagaimana rencana aksi Bapak gitu kan? Tadi kan sudah ada rencana nih Iya. Pak. Nah, bagaimana rencana aksinya? Bagaimana nanti Bapak, bagaimana cara mengajak kerjasamanya dengan aparat setempat, terus dan mungkin kapan Pak Iya. ingin dilaksanakan gitu? Iya, untuk saat ini kami sudah membuat draft ya, draft seperti kerjasama gitu ya, Iya. kerjasama sekaligus membuat undangan untuk minggu depan kita mau ada pertemuan dengan aparat kampung. Nanti kita undang di sekolah, tepatnya di hari Senin besok gitu ya. Kita mengundang aparat kampung dan menyampaikan draft yang sudah kita buat. Kita kira-kira nanti disetujui dengan pihak aparat kampung atau tidak. Kalaupun tidak, seperti apa tambahannya atau ada yang mungkin direvisi begitu. Itu rencana yang akan kami lakukan minggu depan. Minggu depan. Ya, minggu depan lah. Jadi biar untuk kedepannya kita nyaman lah di sekolah ini. Gitu, Bu. Oke, jadi tadi sudah saya dengarkan ya Pak ya, bagaimana rencana Bapak ke depannya untuk terkait permasalahan ini gitu kan ya. Kalau menurut Bapak nih, kalau dari yang sebelumnya, sebelum ada kerjasama dengan aparat, terus kemarin sempat ada kerjasama dengan aparat, menurut Bapak dari dua hal itu mana yang lebih baik? Dari kerjasama sama yang Tidak, yang sebelumnya belum. saya kira ini akan lebih baik ketika kita ikut kerjasama gitu ya. Karena ya walaupun bagaimana namanya kita tambah personil ya baru, walaupun bukan secara tidak langsung menjadi warga sekolah, cuman secara struktur kerjasama jadi warga kami gitu, sama juga kami juga akan dilibatkan dan mungkin mereka juga akan terbantu ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan pihak sekolah, baik itu dari mungkin sarana mungkin ya, dan kegiatan biasanya baik itu dari mungkin meja kursi ya kan, sound segala macam biasanya bisa juga menggunakan dari sekolah. Nah, itu saya kira akan lebih baik itu ketimbang kita tidak ada kerjasama dengan para kampung. Oke, iya Pak. Nah, kira-kira dari rencana Bapak tersebut itu apa saja yang akan Bapak perhatikan gitu? Namanya kita bekerja sama dengan seseorang atau mitra, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Pak. Nah, apa nih dari rencana Bapak tersebut? Apa hal-hal yang akan Bapak perhatikan gitu? Tentunya dalam hal kegiatan mungkin nanti ada poin-poin yang memang harus disepakati benar bahwa di kedua belah pihak harus sepakat dan saling bisa mengikuti gitu. Mungkin kegiatan 17 Agustus begitu. Itu saya kira semuanya juga sama-sama harus sepakat gitu ya, sama-sama punya kegiatan gitu ya, harus sepakat, jangan sampai nanti ada miss di situ. Selain memang juga antara pemuda sekolah dan anak-anak sekolah ini juga sama-sama terkondisikan. Oke, iya, oke. Jadi benar-benar matang ya Pak ya. Jadi nanti ketika bekerja sama dengan mitra lain atau dengan masyarakat gitu atau itu, jadi ada yang namanya kesepakatan, aturan gitu kan, jadi agar tidak melebar lah seperti itu. Nah, kemudian dari rencana Bapak tersebut yang tadi sudah Bapak sampaikan, komitmen apa nih yang akan Bapak buat gitu agar rencana Bapak itu bisa terlaksana dan sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan? Ya, tentunya saya dengan warga sekolah dalam hal ini Wakahus Humas dengan semua wali kelas, kami akan membuat kesepakatan bahwa ini aturan tidak dibuat hanya pihak sekolah. Artinya semua harus bisa menyepakati apa yang jadi kerjasama yang sudah kita buat ini. Jadi ya ini yang jadi komitmen saya sudah sampaikan dengan kepala sekolah apa yang jadi harapan saya ke depan agar ini ya mengurangi beban kita juga dan saya kira untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Nah, di sini kan Bapak yang membuat rencana ya, dimana tadi Bapak menyampaikan komitmennya tuh mengajak kawan-kawan. Jadi di sini ada keterlibatan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan kerja, kemudian aparat yang bertanggung jawab. Itu adanya kerjasama lah gitu bareng-bareng gitu kan.
Nah, kemudian yang sudah Bapak rencanakan tadi dan sudah Bapak komitmenkan gitu. Nah, Bapak sebagai ibaratnya di sini orang pertama yang membuat rencana tersebut gitu. Tanggung jawab apa yang bakal Bapak ambil ketika komitmen itu terlaksana atau mungkin tidak terlaksana? Ya, saya tentunya dalam hal ini tentu yang orang yang paling di depan ketika nanti setiap mau ada kegiatan ataupun tidak ada kegiatan Iya. seperti ada permasalahan tentunya saya harus tanggung jawab di situ, Iya. terlibat penuh untuk menghadapi apapun yang terjadi yang sudah jadi kesepakatan. Iya, betul. Gitu. Iya, oke. Luar biasa sekali ya Pak Agus ya, tadi Terima kasih. rencananya, terus planningnya, Ya, ternyata sudah terjawab semua ya Pak ya luar biasa. dari kebimbangan Bapak. Nah, Iya. mungkin saya tanyakan kembali dari percakapan kita tadi, obrolan kita tadi, apakah permasalahan Bapak sudah mulai bisa teratasi mungkin? Ya, yang tadinya saya tadi masih ya sudah ada Gambaran, angan-angan gambaran ah. gitu ya Bu ya, cuman kan belum Ragu. terungkap. Iya, belum terungkap. Ketika ini permasalahan terungkap, istilah ndok wis pecah langsung enteng gitu. Iya, Iya, jadi itu Bu Mawar, Iya. terima kasih banyak Iya. sudah mendampingi saya. Iya. Mungkin dalam saya sedikit cerita, cuman sedikit banyak untuk memberikan saya ini lebih enteng lah, Iya, karena saya iya. bisa mengungkapkan ternyata apa yang jadi harapan saya ini sama Bu Mawar sepakat gitu. Iya. Itu yang jadi harapan saya. Mudah-mudahan ya apa yang jadi niat saya dan warga sekolah bisa terlaksana Bu Mawar. Oke, iya, sama-sama Pak Agus. Saya di sini ya intinya memberikan semangat lah buat Pak Agus untuk tetap selalu semangat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian apa yang sudah Pak Agus sampaikan tadi sudah sangat luar biasa sekali, bagus Pak. Saya sangat mendukung penuh. Karena memang seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan gitu kan, memang kadang mencegah itu lebih baik ya Pak ya daripada mengobati ya nggak sih Pak ya. Jadi sangat luar biasa sekali, saya sangat mendukung Bro. Jadi mungkin cukup ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Jadi kalau misalnya Bapak nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi atau mungkin saya yang ingin curhat sama Bapak, bisa langsung nanti kita kontakkan lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Bu Iya, Mawar. sama-sama Pak. Ya sudah cukup ya Pak ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengawati proses percakapan kucing Bu Mawar ya bersama dengan Pak Agus sebagai coach dan Bu Mawar sebagai coach. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan kembali lah ya. Yang pertama dari proses percakapan kucing yang barusan Bu Mawar lakukan dengan Pak Agus, yang menjadi indikator ketercapaian gambaran yang diinginkan itu yang mana yang kira-kira sudah tercapai Bu Mawar? Kalau tadi saya menilai diri saya, kalau menurut saya mendengarkan baik itu mungkin sudah cukup baik ya kalau saya rasa gitu seperti itu. Dan kalau untuk membuat pertanyaan berbobot itu saya rasa juga mungkin sudah cukup baik. Hanya saja tadi saya merasa di bagian alur tirtanya gitu Iya. ya, karena permasalahan yang dihadapi Pak Agus ini cukup luas gitu kan. Kemudian tujuan Pak Agus kan ada dua gitu di sini kan. Jadi ingin solusi dari anak tersebut, kemudian juga bagaimana mencegah lah biar kedepannya tidak terjadi hal itu. Jadi di alur ceritanya yang tadinya sudah rencana, saya balik lagi identifikasi masalah gitu Ya, kan. tapi cukup fokus ya Bu Iya, Mawar ya. tapi cukup fokus gitu Oke. kan, alhamdulillahnya, tapi tetap akhirnya terlaksana semua gitu kan. Dan kunci juga saya merasa kayaknya sudah cukup puas juga dengan tadi yang sudah saya coaching gitu. Oke siap. Jadi dari percakapan coaching Bu Mawar dengan Pak Agus yang dia harapkan tercapai ya sedikit banyak. Baik Bu, saya sebagai pengamat saya pun akan menyampaikan hasil observasi saya setelah saya melihat percakapan coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Pak Agus ya, bahwasanya fokus pada area yang Ibu kembangkan. Tadi Ibu menginginkan bahwasanya Ibu ingin ketika melakukan percakapan coaching itu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot serta ingin present ya Bu ya, hadir secara penuh ya. Dan saya sudah mengamati kedua hal tersebut sudah ada pada Ibu, artinya Ibu sudah fokus memberdayakan coachingnya juga sudah ini. Adapun karena Ibu merasa di alur tirtanya ada yang bolak-balik tetapi masih mengarah pada satu tujuan ya Bu ya. Jadi hasil observasi saya
untuk yang ingin Ibu Mawar kembangkan sudah cukup bagus ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Dan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Iya, kalau yang ingin saya kembangkan mungkin saya harus lebih fokus lagi ya dalam alur tirta. Dalam tirta. Karena menurut saya itu tadi, ternyata di alur tirta ini memang saya ada yang ya itulah tidak sesuai dengan urutannya gitu kan. Karena tadi melihat ada tujuan dari coach yang ada 2 tadi, malah jadinya kan alur tirtanya ada yang kurang gitu, maksudnya apa ya, jadi nggak sesuai gitu kan. Mungkin disitulah saya harus lebih belajar lagi lah di bagaimana saya menyusun rencana alur tirta itu jangan sampai jadi terbolak balik atau jangan sampai tercampur aduk kayak tadi gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya lebih tingkatkan lagi. Jadi memang sudah ada, sudah fokus, sudah present, sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga menggali dan memberdayakan kunci, dan Ibu lebih ingin mengembangkan lagi Bu ya, bagaimana menyikapi atau memberikan terhadap kuci lah, artinya begitu. Terima kasih Bu Mawar, hasil pengamatan saya hari ini cukup memuaskan. Semoga ada manfaat dari percakapan kuci kali ini. Saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coach serta Pak Agus sebagai kuci. Iya, terima Selamat kasih sore banyak Bu Mawar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Kayatun. Waalaikumsalam Pak Gimana Agus. kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Baik Bu Kayatun sebelum melakukan coaching hari ini tentunya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Rubrik penilaian diantaranya adalah prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Jadi nanti antara coach dengan coach itu ada kerjasama yang baik. Jadi ada kedekatan. Jadi biar lebih leluasa dalam membahas permasalahan, dan selanjutnya ada proses kreatif bagaimana caranya Bu Kayatun nanti bisa memberikan atau mendampingi coach ini agar bisa terselesaikan masalahnya gitu. Dan selanjutnya memaksimalkan potensi, artinya gimana caranya coach ini benar-benar mendapatkan solusi dengan coach ini ya. Bu Kayatun sebagai coach gitu ya Bu Kayatun. Dan di sini kompetensi coaching itu ya harus hadir penuh present, artinya jangan sampai nanti gimana yang jadi permasalahan coaching ini tidak kita jalankan dengan baik gitu. Ada hal-hal yang terlewati gitu kan, saya kira nanti akan membuat lemah coaching ini dalam menceritakan permasalahannya. Dan selanjutnya untuk coaching ini jangan lupa untuk menggunakan alur tirta, jadi agar apa yang jadi harapan kita nanti tidak jauh atau melebar kemana-mana permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Itu yang perlu diingat oleh Bu Kayatun ya sebagai coach. Dan selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Bu Kayatun? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif Pak. Kenapa saya ingin mendengarkan aktif? Ketika saya fokus mendengarkan masalah dari yang kuci saya alami, maka saya juga akan ikut merasakannya Pak. Selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari saya sebagai pengamat nanti? Saya ingin diobservasi pada bagian kompetensi melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot terhadap kuci saya Pak. Karena memang kadang apa ya Pak ya, memberikan pertanyaan itu menurut kita sudah berbobot begitu, tetapi tidak menggali atau memberdayakan kuci gitu. Jadi saya ingin diamati pada fase pada tipe ini Pak, pada mempertanyakan pertanyaan berbobot. Oke, jadi nanti kompetensi yang saya observasi ya pertanyaan yang berbobot ya Bu Kayatun ya. Dan selanjutnya Bu Kayatun, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kayak tadi yang Ibu sampaikan kan tentang Mendengarkan pengen aktif. hadir penuh, terus mendengarkan aktif itu. Iya. Ya Pak, jadi memang indikator ketercapaian ini yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Kenapa? Ketika saya sudah melakukan pendengaran secara aktif pada kunci saya akan menggali dengan sendirinya bahwa saya akan menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Pak. Jadi ada kaitannya gitu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan Pak.
Oke, Bu Kayatun, mungkin itu rubrik penilaian yang harus dicapai oleh Bu Kayatun. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Jadi nanti saya sambil mengamati apa yang memang jadi harapan Bu Kayatun sebagai coach. Baik Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mawar, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Kayatun. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Mawar? Iya, alhamdulillah ya sehat, cuman batuknya masih nih. Oh, alhamdulillah, udah lama ya Bu kita tak berjumpa Bu ya. Iya, betul sekali Bu Kayatun. Iya, ini Bu Mawar kesempatan sore ini sepertinya waktunya nggak panjang ya Bu Mawar ya. Iya. Kita sama-sama punya kesibukan, tapi kita serahkan dulu Bu Mawar kita untuk bercakap-cakap sebentar ya Bu Mawar ya. Betul sekali Bu Kayatun. Iya. Kebetulan memang ada sesuatu hal yang ingin saya obrolin Bu. Oh, iya. Yang tadi saya WA itu loh, Bu. Oke, nah itulah Ya, makanya saya sengaja nemuin Bu Mawar. Saya juga Hmm. jadi ikut penasaran ini Bu Iya. Mawar dengan apa sih yang lagi Bu Mawar rasakan Iya, betul. ini. Jadi gimana Bu Mawar, cerita sedikit apa yang sedang Bu Mawar alami? Iya, jadi gini Bu Kayatun, ceritanya di sekolahan itu saya ada sedikit masalah lah gitu ya. Jadi kebetulan kan saya ini kan guru BK Bu di sekolahan gitu kan ya. Pastinya ketika ada permasalahan-permasalahan di sekolah terkait anak gitu kan, pastinya kan bakal ke saya gitu kan ya, nantinya bakal minta diselesaikan oleh BK. Nah, namanya menyelesaikan masalah itu kan ada yang namanya kolaborasi Bu, atau kerjasama lah intinya tuh dengan rekan sejawat atau semua warga yang ada di sekolah lah tentunya. Nah, ceritanya warga sekolah ini atau rekan sejawat saya tuh ada yang gimana ya Bu ya, susah gitu Bu untuk diajak kerjasama gitu, disuruh diajak kolaborasi tuh kayak susah banget gitu loh Bu. Jadi saya tuh sampai apa ya, bingung gitu sampai sekarang tuh bagaimana sih ya, bagaimana caranya biar bisa beliau tuh bisa diajak kerjasama gitu loh. Karena kan kita nggak bisa Bu kalau menyelesaikan suatu masalah terkait murid gitu kan, apalagi yang kita tahu sekarang ini kan Merdeka Belajar, kemudian kita harus berpusat pada siswa gitu, kita harus bisa dapat menggali potensi siswa. Jadi kan nggak bisa Bu kalau misalnya menyelesaikan suatu masalah langsung anak itu langsung diselesaikan, dihukum misalnya gitu, Bu, ya. atau misalnya langsung dijas gitu kan nggak bisa ya Bu ya gitu kan. Nah, beliau ini kan rekan sejawatnya kebetulan juga tuh apa ya, senior saya gitu Bu, maksudnya lebih tua, jadi mungkin ya apa ya, pandangan beliau kan udah beda. Jadi iya. pandangan yang dulu lah kayak gitu Bu. Oh iya, jadi ini masalahnya Bu Mawar ya. Iya. Ya namanya sebagai pendidik Bu Mawar, apalagi Ibu sebagai guru BK itu pasti tidak jauh dari yang namanya masalah ya Bu Iya, ya. betul sekali. Artinya ini masalahnya, artinya Ibu itu kolaborasi yang tidak Ibu temukan dari teman sejawat itu. Iya, betul sekali. Jadi apa tujuan Bu Mawar dari pertemuan ini, yang menjadi tujuan Ibu apa? Ya tujuan saya pokoknya intinya ya bagaimana caranya saya itu bisa berkolaborasi gitu dengan beliau. Gimana caranya saya tuh bisa bekerja sama lah dengan beliau. Jadi sehingga ada apa ya, penyelesaian masalah yang sesuai gitu dengan apa ya, dengan ya pendidikan kita sekarang gitu, bahwasanya Merdeka Belajar sesuai dengan ketentuan yang diharapkan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tujuannya memang Ibu menginginkan adanya kolaborasi ya Bu ya. Oke. Pernahkah terpikirkan oleh Bu Mawar gitu perkiraan keberhasilan atau kolaborasi yang akan Ibu dapatkan dari teman sejawat yang mungkin susah diajak kolaborasi itu? Pernah nggak Bu berpikir sejenak, enak kalau temanku itu bisa diajak kolaborasi seperti itu, angan-angan gitu? Pernah nggak Bu terbesit dalam pikiran Bu Mawar? Ya pingin banget pulang. Ya pernah ya, Pasti saya pingin banget, yang maksudnya ketika kita bekerja, kita melaksanakan tugas kita gitu kan, ada apa ya, dukungan penuh lah dari kawan-kawan ya, salah satunya dengan bisa bekerja sama itu Bu. Tapi kan ya itu Bu, yang terjadi itu malah yaitu ada rekan sejawat saya yang sulit Bu diajak untuk bekerja sama. Beda gitu. itu pemikirannya gitu berbeda ya. dengan saya, dengan beliau tuh berbeda gitu. Jadi sulit untuk menemukan titik terang, tujuan yang sama. Iya, gitu. sehingga tujuan yang akan dicapai pun akan sulit Bu. Ketika kita sama-sama dalam satu instansi, murid itu jelas murid kita ya Bu ya. Walaupun kita mungkin Bu Mawar guru BK atau beliau teman sejawat yang Ibu maksud adalah guru mata pelajaran, tapi saya rasa tujuannya sama, menginginkan murid kita itu
bagaimana. Iya, Ketika antara ibu dan teman sejawat ibu itu tidak terjadi adanya kolaborasi, maka tujuan tersebut akan sulit ya Bu Iya, Mawar betul tentunya ya. sekali. Oke. Jadi kesempatan apa yang sudah ibu miliki saat ini untuk mengajak teman sejawat itu berkolaborasi? Jadi gini Bu, ketika saya bekerja sama dengan beliau gitu kan, memang agak sulit kan ya, seperti yang saya ceritakan tadi lah gitu kan ya. Jadi ketika ada suatu permasalahan anak gitu kan, karena kebetulan beliau itu wali kelas gitu kan, ya saya pahami lah mungkin beliau tuh sibuk gitu kan, banyak kerjaan, terus ditambah lagi kan memang beliau kan senior saya, jadi kan saya sebagai junior kan agak hati-hatilah kalau ngomong dengan beliau, takut salah ngomong kayak gitu kan. Tapi ya namanya permasalahan anak itu kan perlu diselesaikan gitu. Nah, saya tuh sebenarnya ya ada apa ya, kesempatan atau keinginan apa ya, maksudnya tuh beliau itu bisa diajak kerjasama gitu kan, intinya gitu kan ya. Saya tuh pernah sebenarnya adalah kayak ngobrol dengan beliau, mencoba untuk mengobrol itulah. Jadi di situ saya punya kesempatan nih bagaimana cara ngobrol dengan beliau gitu kan, biar ada hubungan yang baik gitu kan Bu ya. Tapi apa ya Bu ya, tetap sulit gitu loh Bu, masih kayak apa ya, atas saya juga bingung apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya biar beliau tuh enak gitu, karena setiap ada masalah saya kan kolaborasinya dengan beliau langsung gitu kan. Tapi ya itu ketercapaiannya tuh untuk berkolaborasi kerjasama tuh masih sulit gitu Bu sampai detik ini kan gitu kan. Saya juga udah mencoba untuk kayak gimana ya Bu ya, mencari tahu lah apa beliau itu mungkin nggak suka sama saya gitu kan, atau mungkin emang saya yang kurang dalam menghadapi beliau, atau mungkin saya mungkin apa ya, mungkinnya salah lah dalam bagaimana menghadapi beliau gitu. Saya tuh sempat kepikiran gitu, apa mungkin gara-gara itu kayak gitu kan. Sudah saya cari tahu sih Bu sebenarnya kayak gitu kan ya. Jadi ya mungkin kalau menurut saya sih Bu ya, ini kan menurut saya gitu kan, mungkin ya itu Bu karena perbedaan umur gitu kan, ibaratnya beliau lebih senior, saya junior, jadi topik pembahasan kami juga kan pasti berbeda Bu gitu kan. Terus ditambah lagi juga mungkin karena beliau yang cukup sibuk gitu kan, mungkin agak susah gitu lah saya untuk ngajak ngobrol beliau lah. Sepertinya butuh apa ya Bu Mawar waktu ya? yang pas gitu Iya kan, benar ya. sekali. Justru dari kejadian ini justru memberikan apa ya, pengalaman Bu Mawar sering bercermin diri ya Bu ya. Apakah sayanya yang kurang pas untuk beliau? Apakah sayanya ini yang memang tidak sesuai dengan pemikiran beliau? Seperti itu. Iya begitu. Oke Bu Mawar, tujuannya Bu Mawar sudah punya tujuan tadi Bu ya, bahwasanya ibu itu menginginkan kolaborasi yang baik antara teman sejawat gitu. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 5 Bu nih ya, ibu sudah menetapkan tujuan dengan teman sejawat tadi. Ada di skala berapa Bu? Kalau kejadian yang sekarang saat ini saat ini yang Ibu Mawar alami. Ya kalau saya bisa nilai mungkin ya cuma 2 ya Bu ya. 2 ya. Cuma 2 Bu, karena ya itu tadi Bu. Jadi ketika saya mau ngobrol lah dengan beliau, mau menanyakan terkait permasalahan anaknya beliau gitu kan, beliau kan langsung jawabannya ya gimana gitu ya Bu, agak kurang lah gitu. Jadi saya pikir kayaknya 2 gitu. 2 ya. Apakah ada hambatan-hambatan gitu Bu Mawar yang Ibu alami ketika Ibu menghadapi teman sejawat yang Ibu maksud itu, ketika Ibu akan melakukan kerjasama? Mungkin adakah hambatan-hambatan lain Bu selain yang muncul dari diri teman sejawat itu sendiri? Mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu alami mungkin? Kalau yang saya perhatikan ya Bu ya, yang saya sadari kalau menurut saya sih hambatannya sebenarnya gitu sih Bu ya, kayak wali kelas ini nih yang kayak susah gitu loh Bu untuk dikaji sama. Karena kalau rekan sejawat yang lain tuh menurut saya sebenarnya masih oke-oke aja Bu, fan-fan aja, maksudnya orangnya tuh enak gitu diajak kerja sama gitu. Bahkan dari siswanya aja ketika ngobrol dengan saya juga tuh sebenarnya apa ya, masih bisa lah gitulah saya menghadapi gitu kan. Cuman ya karena peran dia sebagai wali kelas ini, karena mau tidak mau kan antara BK, wali kelas dan siswa kan yang pertama harus terjun langsung itu kan wali kelas. Iya betul. Ya. Jadi wali kelas dulu yang menyelesaikan dulu permasalahan anak, baru nanti kalau tidak BK. sanggup baru ke BK gitu. Nggak mungkin permasalahan anak langsung ke BK gitu. Dan saya juga perlu tahu Bu, anak ini nih bagaimana di kelas gitu kan. Nah kalau saya kan ngajarnya itu kan di kelas cuma sejam Bu dalam seminggu. Jadi karakter anak itu
saya nggak terlalu paham gitu. Iya. Jadi ya perlulah saya ngobrol dengan beliau Iya, wali gitu kelas, kan, ya. wali kelasnya gitu kan. Anak ini nih sebenarnya gimana sih, keluarganya seperti apa gitu kan, terus dia pernah punya masalah apa aja kan, perlulah saya dapat informasi dari beliau sebagai Iya, benar. wali kelas. Iya benar. gitu. Yang ibu sampaikan betul Bu, karena memang wali kelas itu pengganti orang tua di rumah. Iya. Jadi guru BK tidak mungkin langsung ambil alih ketika ada siswa yang bermasalah. Pasti akan melalui proses-proses terlebih dahulu dari ke wali kelasnya selaku Iya. orang tua, Hmm. baru ibu ambil ketika mungkin wali kelasnya sudah Iya. perlu adanya kolaborasi, dan ini yang sedang ibu alami ya Bu Iya, ya, karena memang betul. ibu BK perlu adanya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami siswa ya Bu ya. Nah sekarang saya tanya Bu Mawar, ibu kan sudah apa ya, menjalin hubungan teman dalam satu profesi atau dalam satu instansi itu mungkin sudah cukup lumayan lama ya Bu Iya, ya, iya. atau baru-baru ini saja atau bagaimana, atau ibu mengajar di situ sudah berapa tahun Bu? Kalau saya mengajar udah hampir 9 tahun. 9 tahun dan bertemu beliau. Iya, dari Oh, awal berarti saya sudah ngajar. sudah lama ya Bu Iya, ya. Nah, iya. ini ada satu nih Bu Mawar yang saya pengen tahu ini Bu Iya. Mawar. Mungkin Bu Mawar ada riwayat mungkin atau obrolan atau kegiatan bareng dengan beliau yang mempunyai nilai positif gitu Bu, nilai baik dari beliau gitu. Iya. Kira-kira apa Bu Mawar? Nah, ini Bu. Jadi kalau saya ingat-ingat, sebenarnya waktu itu pernah ada suatu apa ya, kegiatan gitu ya Bu ya, sama ada suatu kayak saya pernah makan bareng lah dengan beliau tuh. Jadi ceritanya kan teman kantor nih Bu ya kan, makan-makan bareng kayak gitu kan ya. Terus ketika makan bareng itu kan kebetulan saya sampingan dengan beliau gitu, maksudnya bercengkrama dengan beliau gitu. Kok beliau tuh enak banget loh Bu diajak ngobrol itu. Jadi kayak ngobrol tentang keseharian tuh orangnya tuh kayak kok beda banget gitu loh Bu. Nah terus pernah juga ada ceritanya tuh kegiatan apa ya namanya tuh family gathering gitu loh Bu. Iya. Ya kan, ya sekolah kan ada tuh yang namanya family gathering. Iya. gitu. Nah ketika family gathering juga kan kemudian kan sebetulnya kan sebis lah gitu ya. Nah kebetulan pada duduk saya tuh juga nggak jauh dengan beliau. Terus ketika bermain family gathering juga saya tuh sekelompok lah sama beliau Iya. gitu. Dan ternyata tuh orangnya tuh seru banget loh Bu. Nah. Jadi diajak ngobrol tuh kok enak gitu. Saya tuh sampai kepikiran, loh padahal orang ini kayaknya biasanya kayak agak gimana gitu loh Bu, Iya. agak egois, kayak agak gimana gitu, diajak ngobrol kayak susah gitu loh. Iya. Tapi kok ini enak bener, baik banget. Nah ini Bu Iya. Mawar, jadi kan dari Heeh. pertanyaan saya barusan itu Bu Mawar, artinya Bu Mawar bisa menemukan solusi ya Bu ya dari juga ya. iya kan Bu, Heeh. dari ini artinya tidak semua yang Ibu Mawar nilai dari teman sejawat yang Ibu maksud itu buruk gitu. Ada Iya, sesuatu heeh. nilai positif yang ternyata Iya, bisa iya. satu pemikiran dengan Ibu gitu kan, Heeh. yang mungkin pernah nyenengin Ibu, ternyata asik Hmm. juga loh seperti Iya, itu heeh. kan. Artinya ada Bu ya sisi ininya. Nah itu Iya, bisa iya. Ibu ambil ya Bu ya, artinya Iya, sebagai heeh. solusi. Iya juga Kira-kira ya Bu ya, maaf. Saya juga jadi kepikiran, oh iya berarti bisa jadi ya Bu ya, ketika saya ngajak ngobrol beliau tentang permasalahan itu momennya nggak pas, atau cara ngomongnya saya mungkin ada yang salah gitu ya Bu Iya, ya. itu. Harusnya ketika menyelesaikan suatu permasalahan tuh harusnya ngobrol itu pas beliau lagi santai, Iya. memang benar-benar lagi longgar gitu. Dan mungkin cara ngomong saya tuh harus bisa menyesuaikan dengan umur beliau gitu. Karena ketika saya mau ngomongin masalah anak, mungkin omongan saya tuh kayak apa ya, nggak menyesuaikan dengan apa ya kondisi beliau gitu loh gitu. Saya nggak melihat kok beliau itu lebih tua, jadi harusnya ngobrolnya kan kita pelan-pelan Iya, gitu ya Bu ya, benar. jangan yang gerusak-gerusuk langsung mana Bu ini gimana Bu, anak langsung bisa masalah gitu ya, harusnya Iya. harusnya lebih Bu lagi sibuk gak gitu Iya, ya Bu ya, iya, harus harusnya kita lagi ibaratkan senang Bu gak gitu Mawar. ya Bu Iya, ya. kita ibaratkan kalau kita jalannya cepat mungkin beliau sudah nggak bisa lagi cepat. Iya, kan. iya Jadi kita juga yang harus ya. menyesuaikan. Nah Heeh. dari sininya saja Ibu sudah menemukan solusi Bu Iya ya Bu ya. Heeh. Oke, jadi kira-kira Bu rencana apa yang akan Ibu lakukan dari solusi yang Ibu temukan barusan? Iya, jadi saya jadi ada planning Bu, rencana saya sih ya, kalau tadi saya udah kepikiran nih Bu. Jadi memang harusnya ketika saya menyelesaikan suatu permasalahan anak, saya harus bisa menyesuaikan kondisi beliau gitu. Saya harus bisa menempatkan diri, apalagi saya kan guru BK ya kan. Harusnya bisa lah bagaimana caranya mengajak berkolaborasi atau kerjasama rekan sejawat gitu kan. Jadi harus tahu lah posisi yang pas,
bagaimana cara menyesuaikannya, harus bisa mengolah bagaimana berbicara dengan orang lain tuh hingga orang lain tuh jadi nyaman gitu dengan saya gitu. Iya. Jadi saya ada rencana Bu. Jadi gimana caranya nanti kalau saya ngobrol masalah anak dengan beliau, berarti step by stepnya harus benar-benar saya strateginya tuh harus benar-benar gitu Bu. Iya. Jadi beliau jadi nyaman dan enak untuk diajak kerja sama. Oke, gitu. jadi dari sini saja Ibu sudah bisa menemukan titik terang bagaimana solusi Iya. rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Iya, ya. betul. Jadi apakah ada skala prioritas Bu untuk mencapai tujuan yang akan Ibu inginkan, yang akan Ibu capai? Ya, kalau skala prioritas saya tuh intinya sih semoga dari apa yang saya rencanakan ini tentunya bisa tercapai lah dari tujuan yang saya inginkan tadi. Jadi beliau bisa diajak kerja sama, saya jadi ada komunikasi yang baik dengan beliau. Jadi ketika menyelesaikan suatu masalah siswa, jadi terlaksana dengan baik gitu. Kira-kira nih Bu Mawar, berapa lama waktu untuk untuk melakukan rencana ini? Iya. Gitu. Kira-kira berapa lama untuk melakukan rencana agar Ibu bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan beliau? Iya. Yang mungkin tadinya agak sulit begitu, dan sekarang kan Ibu sudah menemukan solusi nih. Kira-kira berapa lama rencananya? Iya, ya rencana saya sih mungkin secepatnya ya Bu ya, karena kan kebetulan kan memang beliau itu kan dari Senin sampai Jumat ada, tapi kalau hari Senin sampai Kamis tuh kayaknya beliau tuh sibuk ngajar, nggak mungkin kan saya ganggu Iya. dia lagi ngajar gitu. Kayaknya yang agak longgar tuh di hari Jumat Bu, dan hal itu mungkin akan saya coba lakukan terus menerus Bu, sampai obrolan kami tuh bener-bener nyaman, udah kayak bestie gitu loh Bu. Oke. Kalau zaman sekarang kan dia Iya, kayak bestie yang iya. mungkinnya tadi saya sama beliau ada jarak gitu kan. Sekarang bagaimana caranya dia kayak lengket kayak bestie gitu. Jadi itu ya rencananya. Iya. Secepatnya lah ya Bu Ya Mawar secepatnya ya. kan. Karena Kalau memang- bisa minggu depan mungkin Bu ya. Iya, karena memang permasalahan siswa juga tidak bisa yang ditunda-tunda. Iya, betul, Bu. Dan hubungan antara guru BK dan wali kelas itu memang sangat erat kaitannya. Iya, Karena betul apa? sekali. Karena anak itulah yang akan kita selesaikan, ini adalah masalah anak. Iya, Jadi kalau wali betul. kelasnya pun dengan Ibu Mawar sebagai guru BK-nya terjalin komunikasi lengket seperti yang Ibu sampaikan tadi, Iya. artinya akan mudah untuk Iya, menyelesaikan betul sekali. masalah-masalah untuk berikutnya seperti itu ya Bu Mawar ya. Iya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang harus Ibu perhatikan sebelum Ibu melakukan rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang perlu saya perhatikan itu ya yang pertama itu kondisi beliau sih, itu kemudian yang kedua strategi saya nih ya kan harus benar-benar saya rancang, jangan sampai udah melakukan hal tersebut nanti saya tetap salah lagi dalam Iya. melakukan tindakan tersebut. Dan yang kemudian yang selanjutnya mungkin adanya bantuan dari rekan Bu, mungkin ya rekan sejawat yang lain, mungkin teman yang lain gitu. Jadi tidak ngobrolnya itu tidak hanya saya dengan beliau, jadi ada mungkin orang lain juga yang membantu saya untuk bagaimana sih cara ngobrol dengan beliau itu membuat nyaman Ya, gitu. Jadi jadi dukungan teman-teman lah gitu kan gali bagi informasi saya. lah ya, Iya, Bu atau Mawar mungkin ya. saya bisa tanya-tanya juga ke teman Iya. saya kayak ibu ini gimana sih? Iya, yang tentunya Gitu yang ya. dekat dengan beliau, Bu Mawar. Betul. Karena Jadi biasanya saya tanyain. orang dekat itu lebih Tahu ya, banyak lebih mengetahui. paham. Ya, sejauh ini mungkin Bu Mawar banyak yang belum Ibu ketahui karena mungkin Bu Mawar belum merasa dekat dengan beliau. Iya, Saya rasa ya Bu ya. sekali, iya. Jadi perlu Bu gali informasi Iya, tentang iya. orang-orang terdekat beliau sehingga Ibu nanti tidak akan melakukan kesalahan seperti itu ya Bu, Iya, maksudnya ya. betul. Oke, jadi komitmen apa Bu yang Ibu buat untuk rencana? Iya, ya pastinya komitmen yang akan saya buat itu tentunya bagaimana caranya saya akan melakukan hal tersebut secara konsisten gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika saya melakukan sekali dua kali habis itu udah nggak mau lagi. Jangan. Jadi memang harus bisa konsisten dari sayanya bagaimana caranya akan saya lakukan secara terus menerus konsisten sampai nanti tercapai tujuan yang saya Iya, inginkan. jadi memang harus dilakukan secara terus menerus ya Bu ya, Iya. tidak hanya sebatas itu saja gitu. Karena Iya. memang yang namanya masalah seperti ini teman sejawat itu kan banyak ya Bu ya. Betul. Siapa tahu ke depan akan menemui lagi, Ibu sudah punya strategi, sudah punya solusi yang sudah Ibu temukan. Iya. Gitu ya Bu ya. Kira-kira siapa yang akan membuat Anda Ibu maksudnya mendukung komitmen ini?
Kalau menurut saya itu tadi ya Bu ya, mungkin teman-teman sejawat itu tadi lah, rekan-rekan sejawat itu yang bakal jadi pendukung saya yang paling utama lah dalam saya menyelesaikan permasalahan saya inilah pastinya. Karena tanpa mereka pasti saya kebingungan juga lah Bu Nah, untuk jadi- menyelesaikan masalah saya ini. Jadi ada dua nih Bu ya, memang ada yang mendukung adalah teman sejawat, yang akan diselesaikan juga ada teman sejawat. Iya. Jadi memang teman sejawat itu mempunyai peran yang luar biasa karena Iya. memang berbeda-beda teman sejawat Iya. Bu ya. Ini Oh. masalahnya teman sejawat dan yang akan mendukung rencana Ibu teman sejawat juga Ya, begitu Bu iya. ya. Apakah Bu Mawar berani bertanggung jawab atas tindakan yang akan Ibu lakukan ini untuk menjalin komunikasi dengan kolaborasi dengan teman sejawat itu? Iya. Ya pastinya saya harus bertanggung jawab penuh Bu, karena itu adalah permasalahan yang saya hadapi gitu kan. Jadi saya harus bertanggung jawab secara penuh terhadap masalah yang saya hadapi, di mana ya apapun hasilnya, apapun yang saya lakukan, saya harus bisa introspeksi diri, saya harus bisa memperbaiki diri, dan saya juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan atau tindakan apa yang akan saya lakukan bagaimanapun hasilnya nanti. Iya, apalagi kan Ibu Mawar ini mengaitkan teman sejawat pula seperti itu yang Iya, saya maksud. betul. Jadi Ibu harus bertanggung jawab penuh ketika Ibu mengaitkan teman sejawat lainnya untuk mencari atau untuk menjalin kolaborasi dengan teman sejawat yang lainnya seperti itu. Iya, betul. Jadi tanggung jawab Bu ya. Iya. Oke. Bu Mawar, dari percakapan kita sore ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya tentunya, saya terima kasih banget ini Bu. Yang tadinya saya sempat kebingungan Bu, ya kan, terkait solusi apa kira-kira ya terkait permasalahan saya tadi. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, saya jadi, iya ya gitu Gitu kan. ya, Bu Mawar Jadi ya. Jadi ternyata ada solusinya gitu. Saya Iya. jadi kepikiran, iya juga ya gitu kan. Kalau nggak karena bukannya itu mungkin saya nggak kepikiran tentang bagaimana rencana saya yang tadi gitu kan. Saya masih kebingungan sampai detik ini gitu kan tadinya. Tapi sekarang saya jadi, iya juga ya, kalau saya melakukan rencana aksi seperti yang tadi saya sebutkan, ya juga ada benernya, ya kan gitu kan. Ya pokoknya intinya Bu ya, intinya saya seneng lah pokoknya Ya, bisa perlu ngobrol ngobrol ya, Bu, dengan ya. Ibu ini. Terima Ya. kasih banyak ini Bu ya. Sama-sama Bu Iya, Mawar. terima kasih banyak Iya. pokoknya. Jadi saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, artinya saya juga merasa puas ketika Ibu sudah bisa menemukan solusi Iya. sendiri Iya. dari hanya dengan percakapan Iya. santai seperti sore ini ya Bu Mawar ya, Iya, artinya ya. betul sekali. Saya bersyukur sekali. Nanti lain waktu kita sambung lagi Bu Mawar ya. Mohon Iya. maaf karena memang waktunya pendek Bu Mawar. Iya, Sudah nggak sore, apa-apa. nanti kita sambung lagi. Semoga kedepannya Ibu akan dapat mencapai tujuan seperti yang Ibu harapkan. Iya, Oke, terima kasih banyak. sama-sama, Bu Bu Mawar. ya. Selamat Bu, kalau sore. saya mau curhat-curhat lagi boleh ya Bu Boleh, ya? boleh, chat aja Bu Mawar sama Iya, saya Bu Mawar ya. terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Kayatun, setelah saya menyaksikan tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Kayatun, coaching sebagai coach gitu ya, apa yang menjadi indikator ketercapaian Bu Kayatun melakukan coaching tadi? Ya, indikator ketercapaiannya seperti yang tadi saya inginkan Pak ya. Saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Iya. Karena apa? Ketika saya mendengarkan kunci saya menyampaikan masalah-masalahnya dan saya mendengarkan aktif, maka di situ saya akan dapat memperdayakan kunci saya, Pak. Saya akan menanyakan apa yang sedang dialami dan sebagainya seperti itu. Oke, Bu Kayatun, selanjutnya dari catatan hasil observasi saya gitu ya, dari Bu Kayatun coaching tadi, ada mungkin sedikit yang memang harus dikembangkan dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot untuk coachingnya gitu. Ini sedikit saja, kalau yang lainnya saya kira sudah luar biasa, sudah ini sangat membantu. Saya perhatikan tadi memang coachingnya akhirnya menemukan masalahnya sendiri gitu ya, dengan pendampingan Bu Kayatun. Oke, selanjutnya Bu Kayatun, apa lagi yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching ini setelah Bu Kayatun melakukan coaching tadi? Sesuai dengan pengamatan Bapak ya Pak, artinya memang saya keahlian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu mungkin masih perlu ditingkatkan. Itu Pak yang akan saya kembangkan. Oke ya. Berarti hanya itu aja ya pertanyaannya, Iya, Bu. Oke, Bu Kayatun, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk acara
sesi sore hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Demikianlah tadi coaching yang kami lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kami bertiga dan tentunya untuk yang lainnya CGB berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buka ya luar biasa. Siapa? Coach. Tapi apik.